soal mana asal amal dan mana asal taat. Mana asal kebaikan dan mana asal kejahatan? Jawab, asal amal adalah ilmu dan asal taat adalah ketiadaan mengikut hawa nafsu. Asal kebaikan adalah menyalahi hawa nafsu dan asal kejahatan mengikuti hawa nafsu. Jelaslah dia, Bu, ya. Jadi asal amal adalah ilmu. Maka dalam hadis, amal ibadah tanpa ilmu bahwa raddu, nilainya tertolak. Sah solat kita kerjakan, sah sesuai benar syarat dan rukun. Diterima nilainya belum tentu. Ada ilmunya. Apa ilmunya? Solat itu bertemu Allah. Ada ilmu untuk bertemu Allah. Ini solat nak basuh kelingkiangnya. Tentu nak ketemu Allah. Allah karim. Ya Allah. Ya. Nak membanggakan diri, Nak jadi, ya. Apa asal taat? Asal taat ketiadaan mengikuti hawa nafsu. Kalau mengikuti hawa nafsu, hilanglah taat. Piti dapat 35 juta. Ado laman daftar nak umroh, terbayar 5 juta. Kawan terdosa jual motor Jimmy 30 juta. Boleh atau Jimmy atau pe umroh. Itu ibaratnya, Bu, ya. Ibaratnya. Laman daftar korbannya, Bunda, ya. 5.000. Nak rencana boli seorang, lata kumpul piti itu. Ya, dapat piti 18 juta. Ada jando di sekolah. Dia suka ke acunya. Tu bini. Pada beli sapi, ambil sapi tri le. Hawa nafsunya, Bunda, hawa nafsu. Kalau menyelamatkan anak yatimnya dapat pahala. Tidak. Hawa nafsunya. Itu dia. Tuh, hilanglah, ya. Jadi asal ketaatan ketiadaan mengikuti hawa nafsu. Kalau mengikuti hawa nafsu, hilanglah taat. Asal kebaikan menyalahi hawa nafsu. Kata hawa nafsu, loh mak makan sate kini mah. Tapi malam tu orang sedang wirid. Nah, pengen beli sate dulu atau ikut wirid. Itulah menyalahi hawa nafsu, itulah sumber kebaikan asal. Tapi kalau tidak mampu menyalahi, tidak jadi baik kita dah. Dan asal kejahatan itu adalah mengikuti hawa nafsu. Maka dibuat situ, Bu, ad-dunya sijinul mu'min wa jannatul kafir. Dalam kalimat lain, ya, hubbud dunya kulli khati'ah. Terlalu cinta dengan dunia sumber segala kejahatan. Itu nafsu. Nafsu, rugi kita. Lanjut. Soal, dan mana syarat amal yang mensahkan akan amalnya? Jadi ada amal tapi tidak sah amalnya. Apa syaratnya? Itu dia. Jawab, bermula syarat amal itu yang mensahkan amalnya itulah ikhlas. Jadi walaupun sholat ini benar syarat dan rukun, tapi belum tentu terima. Kenapa? Tidak ikhlas. Bersedekah banyak, tapi tidak ikhlas. Ya Allah. Ibu tahu ikhlas tu, Bu?
Tahu ikhlas? Bunda. Al-ikhlas syir min asrar istau'ta'du qalbah man ahbabta min ibadi. Ikhlas itu rahasia kata Allah. Jadi ikhlas itu tidak ada dalam bentuk kata-kata. Ikhlas itu tidak ada dalam bentuk publikasi. Ikhlas itu tidak ada dalam bentuk pernyataan. Ikhlas itu sir dalam hati. Jadi kalau berucap, ikhlas dengan ya, alun tentu tu. Ikhlas ada ucapan. Ni ya, biarlah. Dah, ni pahil. Ndak mengeceknya dah bu. Nyado kadang acan doa apa ni lo okey ang ala dan lagi. Maka inilah disebut waktu Aisyah ditanya, ya Ummul Mukminin, kapan orang baik? Saat berbuat baik dia tidak termasuk orang baik. Faqalat, dijawab oleh Aisyah. Apa kata Aisyah? Pada saat orang baik berbuat kebaikan, pada saat dia berkata berbuat baik, pada saat itulah dia tidak termasuk orang baik. Maka tidak perlulah kita mengatakan kita telah berbuat baik. Ini ada kadang memang tidak disebut. Bilang dia hamba Allah 5 juta. Hamba Allah 5 juta. Kecil. Duduk di belakang. Itu dia. Si A 10.000, si B 1 juta, si C 5 juta, hamba Allah 10 juta. Allah karim. Entahlah. Soal. Jadi apa definisi ikhlas? Ikhlas itu nak budun. Ikhlas itu rahasia. Tidak ada yang tahu. Jadi yang tahu ikhlas sungguhnya hanya hamba dengan Rabbnya. Jadi tidak ada yang tahu manusia, Bu. Tidak ada yang tahu. Syir. Istaudatu qalba man ahbabta. Jadi ikhlas itu dah rahasia. Tidak ada yang tahu. Jadi hanya dia dan Rabbnya yang tahu. Itulah ikhlas. Jadi kalau apal lagi diumumkan, itu namanya hubil jahu masyhur, sifat munafik, menumbuhkan sifat munafik dalam hati. Beda. Ya Allah. Lanjut. Soal. Bermula ikhlas itu berapa jenisnya atau berapa macamnya atau berapa perkara? Jawab. Bermula ikhlas itu ada 3. Atas 3. 3 macam atau 3 perkara atau 3 bentuk. Pertama, ikhlas orang mubtadi. Ikhlas di tingkat mubtadi. Kedua, ikhlas orang mutawassithah. Dan ketiga, ikhlas orang di tingkat muntaha. Kan kita kitabnya intaha. Kita marifat ya. Di muntaha. Soal. Apa perbedaan ikhlas yang 3 itu? Berilah kami hukum. Berilah kami hukumnya. Jawab. Adapun ikhlas orang mubtadi ialah suci daripada riyah. Sam'a ya, hanya semata-mata karena Allah. Ya. Karena harap akan dapat pahala masuk surga dan takut akan azab masuk neraka. Itulah ikhlas tingkat paling dasar. Terbebas dari riya. Kalau masih ada riya, jauh panggang dari api ya. Terbebas dari riya, semua ingin disebut, ingin dikenal, dan harap akan pahala, harap masuk surga, takut masuk neraka. Itu udah ikhlas, udah. Tapi tingkat paling dasar mubtadi. Mungkin kita lah masuk situ ya. Beramal nak masuk surga ya. Jadilah. Dapat pahala ya. Lah ikhlas, udah. Tapi tidak riya lagi ya. Kalau masih ada riya, ya Allah, tidak masuk. Nah, tingkat mutawassithah
Ikhlas orang mutawasito itu maha suci daripada riya dan sum'ah. Hanya semata karena Allah Ta'ala mengerjakan suruh Allah, karena dia hamba Allah, mengerjakan suruh yang meninggalkan atau ditegak, bukan karena harap pahala, bukan karena ingin masuk surga, bukan karena takut akan azab masuk neraka. Itulah tingkat mutawasito. Berarti konsep kita yang kemarin Bunda, ilahi anta maksudi. Itulah masuk tingkat mutawasito. Salat ingin bertemu Allah, bukan ingin dipuji, bukan ingin masuk surga. Ingin bertemu Allah. Tingkat paling atas lagi. Adapun ikhlas orang muntaha, yaitu menilik bagi dirinya atau melihat akan dirinya, amal hanya memandang fi'il kelakuan Allah Ta'ala pada dirinya. Itulah tingkat muntaha. Jadinya beramal tuh Bu, itu dilihatnya kerja Allah. Ini karena engkau nih. Jadi apapun dibuatnya, yang ditengoknya Allah yang buat. Ini engkau yang suruh. Bismillah. Masak, nyuci, engkau yang. Karena mengikuti Rabbani. Sekarang nyuci ya. Aku berbuat karena engkau ya Allah. Bukan lagi yang lain-lain. Siap nyuci, jemur katanya. Aku menjemur karena engkau ya Allah. Itu muntah. Seluruh aspek apa saja. Bekerja, masak, berumah tangga, mengurus anak, mengurus cucu, kena perintah Allah. Jadi Allah semuanya lagi. Itulah tingkat muntah. Maka biasa begitu, dia tidak lagi menghiraukan, tidak sempat lagi dia menengok, apalagi memadamkan lampu orang, tidak sempat. Dia asik dengan menerangi lampu sendiri. Tapi kalau masih nampak aja dia mangala si anu tu, mangala buyong, mangala acu, tidak mau, tidak sempat ya. Dia asik dengan dirinya. Ada yang ragu? Iya. Kalau masuk di level muntaha, engkau yang nyuruh. Kan instruksi di sini Bu. Pergilah bersedekah nanti orang wirid. Belikan itu, kan disuruhnya Bu. Alhamdulillah. Bismillah. Udah selesai. Kita lah tahu dia nyuruh tadi. Tidak ada ucap. Ini ada rezeki. Udah selesai. Mau ditengok orang tuh kita atau tidak. Kalau perlu ada cucu nampak anak, nak bisa tolong bunda, antar ke masjid ya, aku tuh, ya, muntaha. Ustaz, kalau ada yang nyumbang kan, kalau pakai besok, itu sama. Mana yang baik itu? Kita ikuti, kita tahu kita nyumbang. Kita yang tahu. Ya ikhlas tadi hanya kita dan Allah. Dengarkan ini. Di tingkat mana kita yang tahu. Enak kita menulis, berarti tingkat ini dia kita. Apalagi betulin kan, sekian puluh ribu. Ada kadang nulis hamba Allah. Tidak dibuat itu angka terseranglah situ KBT-nya. Ada Bu? Ada kan? Ini ada rezeki. Tulis nama Pak. Terseranglah itu urusan awak, tidak urusan awak. Ambo tulisan Bu. Dia paham. Nak diambil ni tidak urusan awak. Awak harus naik sedekah. Kalau naik sedekah, nak dia yang pakai, nak dihantar ke situ, itu tidak urusan kita lagi. Sedekah. Mau kau ngasih anak duit niat sedekah. Aman kita pun tidak ngumpat kita dah. Berhasil dia besok. Lapon naik dan belanja yang tidak ada pikir. Niat sedekah. Berarti walaupun tidak disalurnya orang itu kita niat itu sedekah itu. Iya. Kita yang tahu. Nah, tingkat mana? Itu ikhlas. Yang jelas ikhlas tu. Kalau ragu-ragu kayaknya beli itu enggak lah tuh.
Apa tidak? Masih asik menengok lampu. Jauh lagi. Jauh lagi. Pokoknya harus nyumbang desa. Iya. Makanya kalau ingat bayar dam dulu Bunda. Bayar dam pasang aji. Iya. Begitu Bunda bayar, berapa bayarnya biasanya paling bawah? Tengok kesalahannya. Ada enggak kita tengok Bu? Betul enggak dijadikannya? Atau masuk kantong? Enggak kita pikir, betul? Nih udah selesai, kita berangkat. Itu Bu. Itu gambaran. Itu urusan Allah. Enggak urusan kita. Apa begitu dia Bunda? Tadi dulu kita memandang tuh Ustaz, contohnya belum balas. Mungkin sebagian kita nggak perlu melihat yang ke atas nih gitu, diri kita yang udah selesai. Iya, udah. Jadi kita nggak melihat si A si B. Enggak perlu. Enggak perlu. Ini nanti terbawa. Kalau kita menengok ke situ, nanti ada namanya asal kebaikan, asal taat. Gitu nih, asal kejahatan. Bisa terpengaruh. Mak, sanu tuh hanya kayu masa 50.000 gitu. Gerti kan kanai gitu Bunda. Tu apa kok? Awak beko ada acara Isra Mi'raj. Jadi diminta keridhaan. Ada rezeki. Dah. Selesai. Enggak ditulis. Tulis pun terserang lah itu. Ambolah sudah. Kau jual ambolah sampai. Enggak dipikir-pikir lah Bu. Enggak dipikir loh. Mau kau pulang lagi jadi tengok-tengok dompet suami tu. Tak nak ikhlas. Jadi kita sendiri Bu ya. Makanya kita tuh banyak penyakit kadang yang tadi Bu ndak ikhlas. Iyo ndak ikhlas no biyo jo. Banyak ya lampu orang. Ponek awak jadi ya. Dah jam berapa? Astagfirullah. Tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.